Di sebuah resort eksklusif yang tersembunyi di sudut pantai terpencil, suara ombak yang menenangkan berpadu dengan hembusan angin laut yang sejuk. Resort itu, tempat pelarian para eksekutif yang lelah dengan rutinitas kota, memancarkan kemewahan dan ketenangan yang jarang bisa ditemukan di tempat lain. Bangunan-bangunan kayu yang dibalut nuansa tropis berdiri megah, dikelilingi oleh taman hijau yang dirawat sempurna, sementara di kejauhan, laut biru membentang sejauh mata memandang. Sarah, seorang sekretaris muda yang selalu tampak profesional dan elegan dalam balutan pakaian kantoran, sedang menikmati sore di balkon kamar hotelnya. Kamar ini adalah suite terbaik yang ditawarkan oleh resort, biasanya disediakan untuk para tamu istimewa. Dan kali ini, ia berada di sini bukan untuk berlibur dengan keluarganya, melainkan atas undangan khusus dari atasannya, Bapak Arman. Arman, seorang pria parubaya dengan perawakan tinggi dan penuh wibawa, adalah CEO dari perusahaan tempat Sarah bekerja. Karismanya begitu kuat, dan ia dikenal sebagai seseorang yang tidak mudah didekati. Namun, kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Sarah tidak menyangka akan menerima undangan pribadi untuk menghabiskan akhir pekan di tempat seperti ini bersama bosnya. Tempat ini luar biasa, ya? Suara berat Arman memecah keheningan sore itu. Ia baru saja muncul di balik pintu balkon, mengenakan kemeja putih yang terbuka beberapa kancing di bagian atas, memberikan kesan santai namun tetap penuh wibawa. Sarah menoleh, tersenyum sopan. Sangat indah, Pak. Terima kasih atas undangannya. Arman berjalan mendekat, berdiri di sampingnya dan menatap ke arah laut yang tenang. Anggap saja ini sebagai apresiasi atas semua kerja kerasmu. Kau sudah lama bekerja denganku, Sarah. Dan selama itu, aku selalu memperhatikanmu. Sarah menelan ludah, merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Suara Arman terdengar lebih intim dari biasanya, dan ia bisa merasakan kehadiran pria itu lebih dekat dari yang seharusnya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Pak. Itu tugas saya. Arman menoleh, menatapnya dengan mata tajam yang penuh maksud. Kau melakukan lebih dari itu. Kau loyal, teliti, dan selalu ada setiap kali aku membutuhkanmu. Tidak semua orang bisa bekerja sebaik dirimu. Dan untuk itu, aku ingin memberikan sesuatu yang lebih. Sarah merasakan hawa panas naik ke wajahnya. Ia sudah sering mendengar rumor tentang kedekatan para eksekutif dengan sekretaris mereka, tapi ia tidak pernah membayangkan akan berada di posisi seperti ini. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Arman tersenyum kecil, senyuman yang tidak sepenuhnya ramah, namun lebih seperti senyuman seseorang yang sudah tahu apa yang diinginkannya. Aku akan langsung saja, Sarah. Aku ingin memberimu promosi. Posisi yang lebih tinggi, lebih dekat denganku, dengan tanggung jawab yang lebih besar, tentu saja. Dan gaji yang jauh lebih baik. Sarah terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Tawaran ini terdengar sangat menggiurkan, namun ia tahu pasti bahwa ada sesuatu di baliknya. Tidak mungkin bosnya, seseorang yang dikenal begitu dingin dan perhitungan, akan menawarkan hal semacam ini tanpa ada motif lain. Apa yang Bapak harapkan dari saya, jika saya menerima tawaran ini? Ia tanyanya hati-hati. Arman mengulurkan tangannya, menyentuh lembut pundaknya, sebuah gestur yang sederhana namun penuh makna. Aku hanya meminta satu hal, Sarah. Aku ingin kau menjadi lebih dekat denganku. Aku ingin kita punya hubungan yang lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Sesuatu yang lebih pribadi, lebih intim. Sarah bisa merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ini adalah momen yang krusial. Ia tahu betul bahwa jika ia menolak, karirnya bisa berakhir dalam sekejap. Namun, jika ia menerima, ia akan masuk ke dalam situasi yang rumit, situasi yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungan seperti apa yang Bapak maksud? Sarah mencoba tetap tenang, meski suaranya sedikit bergetar. Arman mendekat, kali ini tangannya bergerak dari pundak ke punggungnya, menelusuri dengan sentuhan yang perlahan namun penuh maksud. Kau tahu apa yang ku maksud, Sarah? Aku ingin kau menjadi lebih dari sekadar sekretarisku. Jika kau bisa memberikan apa yang kubutuhkan, aku bisa menjamin bahwa karirmu akan melesat. Tidak ada yang tidak bisa kuatur. Sarah menatap lurus ke arah laut, mencoba mencari jawaban dalam benaknya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bisa mengubah hidupnya. Promosi yang ditawarkan Arman bukan sekadar kenaikan jabatan biasa. Ini adalah pintu menuju dunia yang lebih besar, dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan. Namun, di sisi lain, ada harga yang harus dibayar.
Harga yang mungkin akan membawanya ke dalam situasi yang jauh dari kata nyaman. Bapak yakin ini yang terbaik untuk kita berdua? Sarah mencoba bermain aman, memberikan ruang bagi dirinya sendiri untuk berpikir lebih jauh. Arman tersenyum kecil, menarik tangannya dan berjalan menjauh sedikit, memberikan Sarah ruang untuk bernapas. Sarah, dalam bisnis, kita semua harus membuat keputusan sulit. Aku menawarkanmu sesuatu yang tidak akan kau dapatkan di tempat lain. Tapi tentu saja, keputusan ada di tanganmu. Aku tidak memaksamu. Kata-katanya terdengar tenang, namun penuh tekanan halus. Sarah tahu bahwa ini adalah ujian. Jika ia menolak, mungkin tidak akan ada kesempatan kedua. Tapi jika ia menerima, ia harus siap dengan segala konsekuensinya. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Matahari yang mulai tenggelam menciptakan semburat jingga di langit, sementara bayang-bayang malam mulai merayap perlahan. Keheningan yang tadinya terasa menenangkan, kini berubah menjadi beban yang menggantung di antara mereka. Aku akan memberi waktu untukmu berpikir, Sarah. Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Arman berkata sambil melangkah kembali ke dalam kamar, meninggalkan Sarah sendirian di balkon dengan pikirannya yang kacau. Sarah berdiri di sana, mendengarkan suara ombak yang kini terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang membingungkan. Ia tahu bahwa apapun keputusannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sarah berdiri di balkon itu, tubuhnya seperti terperangkap di antara godaan dan keraguan. Pikirannya berputar-putar, penuh pertimbangan. Ia tahu bahwa kesempatan seperti ini bisa mengubah hidupnya, membuatnya melambung dalam karir yang selama ini ia kejar. Namun, di sisi lain, ada harga yang harus dibayar, harga yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Malam semakin gelap, hanya diterangi cahaya lembut dari lampu-lampu di taman resort. Sarah akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya, mencoba menenangkan diri. Ia duduk di tepi tempat tidur besar yang beraroma wangi, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Tapi pikirannya tetap dipenuhi bayangan Arman. Senyumannya, tatapan intensnya, serta tawaran yang ia berikan dengan begitu percaya diri. Kemudian, terdengar ketukan lembut di pintu. Jantung Sarah berdegup kencang. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu, dan ia tahu apa arti ketukan itu. Masuk, suaranya terdengar lebih pelan dari yang ia harapkan. Pintu terbuka perlahan, dan Arman melangkah masuk. Wajahnya tampak tenang, namun ada aura mendominasi yang selalu menyertainya. "Sudah kau pikirkan?" ditanyanya dengan suara lembut, namun tegas. Sarah berdiri, menatap Arman yang berdiri di ambang pintu. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, ia tahu bahwa segala pertimbangan logisnya tak lagi ada artinya. Di depan pria ini, di dalam suasana resort yang mewah dan intim, ia merasa takluk pada magnetisme yang sulit ia lawan. "Aku sudah memikirkannya, Pak," jawab Sarah akhirnya, suaranya bergetar sedikit. "Saya tahu apa yang Bapak inginkan, dan saya tahu ini akan mengubah banyak hal." Arman mendekat, mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Sarah dengan lembut. "Ini bukan hanya tentang apa yang aku inginkan, Sarah. Ini tentang apa yang kau bisa dapatkan. Karir, posisi, semua itu bisa menjadi milikmu jika kau memilih untuk mengambilnya." Sentuhan tangan Arman pada pipinya membuat Sarah merinding, campuran perasaan antara ketakutan dan keinginan. Dia tahu dia telah sampai pada titik di mana tak ada lagi kata mundur. Meskipun hati nuraninya berteriak untuk berpikir dua kali, realitas di depannya tampak terlalu menggoda untuk dilepaskan. "Baik, Pak," bisiknya dengan lirih, suaranya hampir hilang dalam desahan ombak yang terdengar samar dari luar. Arman tersenyum, penuh kemenangan. "Kau membuat keputusan yang tepat." Mereka mendekat, jarak di antara mereka hilang dalam sekejap, dan Sarah merasakan kehangatan tubuh pria itu lebih dekat dari sebelumnya. Namun, sebelum semuanya melangkah lebih jauh, Arman menahan diri sejenak, seakan memberinya kesempatan terakhir untuk berpikir ulang. "Kau yakin dengan ini, Sarah?" ditanya Arman, suaranya tak lagi sekadar penuh godaan, namun kini terdengar seperti sebuah pertanyaan yang benar-benar membutuhkan jawaban. Sarah menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar menguasai situasi. Ia tahu bahwa ini adalah momen penentu, momen di mana ia bisa memilih jalannya sendiri. Di tengah semua tawaran kemewahan dan janji manis, ia menyadari sesuatu yang lebih penting, bahwa kendali sebenarnya ada di tangannya. "Saya yakin, Pak. Tapi saya ingin melakukannya dengan syarat saya," kata Sarah akhirnya, suaranya kembali stabil. Arman tampak sedikit terkejut, namun hanya sekejap. Ia segera tertawa kecil,
seolah menghargai keberanian yang baru saja ditunjukkan oleh sekretarisnya. "Syaratmu?" "Baiklah, Sarah. Apa yang kau inginkan?" "Saya akan memenuhi harapan Anda, Pak, tapi saya juga ingin memastikan bahwa saya tidak hanya dipandang sebagai bawahan yang setia. Saya ingin Anda melihat saya sebagai seseorang yang bisa diandalkan, dihormati, dan setara. Jika saya menerima posisi itu, saya ingin dihargai sepenuhnya, bukan hanya sebagai sekretaris atau apapun yang lebih pribadi dari itu." Arman terdiam sesaat, merenungkan kata-kata Sarah. Mata mereka bertemu lagi, kali ini dengan pengertian yang lebih dalam. "Kau benar-benar mengesankan, Sarah," kata Arman akhirnya. "Aku tidak pernah menyangka akan mendapatkan respons seperti ini. Dan kau benar. Jika kita melanjutkan ini, aku akan memastikan kau mendapat semua yang kau inginkan, baik karir, penghormatan, maupun hal-hal lainnya." Sarah mengangguk. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang besar, namun ia juga tahu bahwa kini ia punya kendali atas dirinya sendiri. Dan dengan itu, ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Malam itu, mereka menghabiskan waktu bersama, namun bukan seperti yang awalnya dibayangkan. Hubungan mereka berubah, bukan sekadar hubungan atasan dan bawahan, melainkan sebuah kesepakatan yang dilandasi oleh saling pengertian dan rasa hormat. Sarah tahu bahwa ia baru saja memasuki babak baru dalam hidupnya, di mana tantangan dan kesempatan akan datang silih berganti, namun kini ia tahu bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang sekretaris. Penutup yang indah datang ketika pagi menjelang, saat cahaya matahari pagi menembus jendela kamar hotel, menyinari mereka berdua yang kini telah saling mengerti bahwa di dalam dunia bisnis dan kekuasaan, kekuatan sejati datang dari penguasaan diri, bukan dari godaan sesaat. Sarah tersenyum saat menatap laut yang kembali membiru di kejauhan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah membuat keputusan yang tepat, keputusan yang akan membawanya lebih jauh dari sekadar janji manis promosi atau pujian kosong. Kini, ia adalah seseorang yang memegang kendali penuh atas hidupnya.